Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mula Warman Muda, kembali lagi bersama saya Yuli dalam Unmul Podcast. Baik, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita berbincang tentang situasi terbaru penyebaran virus Omikron di kalangan Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Baik, langsung saja tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dengan narasumber kita di edisi podcast kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Supaya lebih wabarakatuh. afdol, sepertinya Ibu kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih. Saya perkenalan dulu, jadi saya Dr. Suandari Paramita. Di sini saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Warman dan juga bagian dari Satgas COVID-19 untuk Unmul dan juga di tahun lalu menjadi ketua program vaksinasi COVID-19 untuk Sivitas Akademika Unmul. Itu dulu mungkin perkenalan singkat kami. Demikian. Jadi Ibu Aswandari. Suandari. Kita panggilnya Ibu Suandari. Dokter Swan. Dokter Swan. Oh iya, Dokter Swan. Baik, langsung saja Ibu. Mengingat ini lagi rame banget jadi perbincangan tentang Omikron. Jadi sangat meresahkan setelah virus sebelumnya COVID yang heboh. Saya pikir udah selesai sampai di situ dan ternyata masih ada muncul virus-virus baru lainnya, dan ini yang lagi santer banget itu Omikron. Itu saya pengen tahu bagaimana menurut Ibu tentang penyebarannya, seberbahaya apa sebenarnya Bu sampai sangat-sangat meresahkan begitu. Boleh Ibu jelaskan sedikit? Oke, jadi secara singkat sebenarnya Omikron tuh ya COVID-19 juga. Betul. Jadi yang memang sudah mengalami mutasi. Kita pada tahun 2021 silam sudah mengalami gelombang kedua yang kita benar-benar habis-habisan. Sekitar di pertengahan tahun ya, di bulan Juni, Juli, Agustus, itu jumlah kasus hariannya bisa lebih dari 50.000 kasus baru per hari. Yang kita kenal sebagai varian Delta. Varian Delta cukup terkenal karena dia angka kematian cukup tinggi. Jadi kalau ingat pada saat pertengahan tahun 2021 lalu, kita pernah mengalami masa-masa yang cukup kelam. Rumah sakit penuh. Betul. Mau masuk ke rumah sakit juga antrinya luar biasa. Beberapa rumah sakit bahkan menolak-nolak pasien yang masuk ke ICU. Berita duka juga didengar setiap hari dan sebagainya. Itu adalah gelombang kedua kita di pertengahan tahun 2021 yang lalu. Setelah itu terjadi dan kita sempat mengalami masa ajaib juga. Begitu menjelang akhir tahun benar-benar kosong. Bahkan kasus Samarinda pernah kosong sama sekali, tidak ada kasus sama sekali. Namun pada akhir 2021 dari WHO itu mengeluarkan variant of concern, jadi ada concern baru, sebuah mutasi dari virus COVID-19 yang dikenal sebagai Omikron. Bedanya kalau Delta itu kan gejala yang timbulkan sangat berat ke arah kematian karena dia menyerang ke arah paru-paru. Sementara kalau Omikron ini sepertinya gejala jauh lebih ringan, lebih seperti ke arah flu biasa, batuk, pilek, demam dan sebagainya. Tidak ada yang sampai ke saturasi rendah dan seterusnya. Nah, pada akhir 2021 WHO sudah mengumumkan ada varian ini Omikron mulai masuk ke seluruh dunia kemana-mana. Indonesia juga mulai masuk kasusnya, beberapa muncul kasus kematian, dan sekarang ditengarai nanti diperkirakan pada akhir Februari ini dari statement dari Satgas COVID nasional sendiri akan ada gelombang ketiga dari Omikron di Indonesia yang jumlah kasusnya mungkin bisa 2-3 kali lebih banyak dibanding Delta yang kemarin. Nah, memang agak mengkhawatirkan, tapi Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa kita berkaca dari pengalaman kita 2 tahun menghadapi COVID-19 ya. Kita sudah ada pengalaman, kita insya Allah sudah bersiap, sudah vaksin, kemudian tempat tidur di rumah sakit juga mulai disiapkan dan sebagainya. Dan ini pun di kami, teman-teman kami di Nakes juga sudah mulai bersiap, rumah sakit disiagakan kembali dan sebagainya. Vaksinasi juga digalakkan sampai ke booster dan seterusnya. Itu mungkin dari saya. Dan itu kita nggak tahu gelombang ketiga itu kemungkinannya terjadi pada saat kapan gitu. Ya, kalau dari pemerintah diprediksi di akhir Februari. Di akhir Februari ini sudah mulai kelihatan angkanya naik. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau
gejalanya lebih ringan ketimbang betul. virus Delta yang bisa membunuh Iya. dengan cepat gitu Iya. Bu ya. Sedikit saran Bu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk supaya tidak terpapar Omikron itu? Karena kalau ngelihat seperti flu biasa, kadang-kadang mungkin kemungkinan kita pikir itu cuman flu biasa, kadang-kadang juga ada yang 3 sampai 1 minggu, dan ternyata karena nggak cek jadi nggak tahu bahwa itu adalah Omikron gitu. Iya, betul sekali. Gimana Ibu untuk mengetahuinya perbedaannya? Jadi balik lagi, Omikron adalah COVID. Jadi itu yang perlu kita tanamkan di dalam benak kita semua. Kita sudah belajar 2 tahun terakhir gimana sih cara ngatasin COVID-19 adalah pakai 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebenarnya itu saja cukup dijalankan, ditambah dengan vaksinasi. Jadi memang seperti lagu lama diulang-ulang, tapi kita menghadapi Omikron ya senjata itu lagi. Tolong menjaga jarak, kayak kita jaga jarak ini. Betul. Ya. Terus pakai masker di mana-mana. Saya kemarin ketemu siapa itu nggak pakai masker, terus ditegur, nggak pakai masker tuh kenapa gitu. Dan juga tak lupa mencuci tangan. Kita sudah banyak wastafel di mana-mana sekarang. Dan yang tak kalah penting sekarang adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi juga harus lengkap. Jadi 4 tadi ya, 3M dan juga 1 vaksinasi. Vaksinasi yang terhadap. Dan kalau dulu jangan ada jarak antara kita, kalau sekarang harus ada jarak tetap antara ada kita jarak. Ibu. Tapi nggak apa-apa, berjauhan tetap saling sayang ya Bu ya. Dan sekarang tuh rame banget orang booster. Merasa bahwa setelah booster itu dia akan jadi lebih kuat dan tidak akan terpapar. Itu ada bahasa yang seperti itu, menurut Ibu seperti apa? Ya. Saya sendiri 2 kali kena COVID-19, tahun 2020 dan juga 2021. 2020 saya kena pertama kali itu kan belum ada vaksinasi. Saya kena tahun 2021 itu sudah vaksinasi lengkap 2 kali sebagai nakes. Dan sekarang pada saat ini booster dijalankan di mana-mana, kami juga sudah mulai menemui beberapa kasus dosen, mahasiswa, Sivitas Akademika Unmul yang juga konfirmasi positif COVID-19 dan mereka sudah booster semua. Sudah booster justru Bu ya. Tapi gejalanya yang ringan. Gejala ringan itu artinya adalah ya batuk saja, demam, pilek, saturasi oksigennya masih bagus di atas 95%. Nah, mereka masih bisa rawat di rumah dan sebagainya. Tetap karena gejala ringan ya nggak boleh kemana-mana seperti yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu. Mereka tetap di rumah sampai selesai isolasi mandiri kira-kira 10 hari. Tetap harus isolasi ya Bu ya. Walaupun gejalanya nggak seserem COVID. Seperti yang mereka bilang, kayaknya kok cuma flu biasa kok gitu. Tetap harus. Tapi tetap isolasi 2 minggu. 10 hari. 10 hari untuk Omikron ya Bu ya. Tapi setelah seminggu tetap harus PCR dulu memastikan bahwa negatif baru boleh keluar dari Jadi sama seperti aturan di COVID yang lalu, aturan untuk kesembuhan itu begitu dinyatakan konfirmasi positif dengan PCR, ya sudah jalankan isolasi mandiri selama 10 hari. Setelah selesai isolasi mandiri ya udah tidak perlu konfirmasi swab PCR atau antigen lagi, silakan langsung beraktivitas. Karena banyak penelitian seluruh dunia menunjukkan setelah 7 sampai 10 hari virus itu diam di dalam tubuh kita, nggak kemana-mana, ya udah dia akan mati sendiri begitu. Jadi tidak akan mengeluarkan kembali. Jadi tidak perlu konfirmasi untuk PCR ulang atau swab antigen setelah selesai isolasi mandiri 10 hari. Gitu. Sudah bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Baik, sedikit himbauan Dok untuk warga Samarinda terkhususnya gitu ya. Saat ini kan banyak yang sebenarnya sudah terbiasa dengan adanya virus ini, mungkin karena sudah berlangsung 2 tahun ya Dok ya, benar ya. Jadi sebagian orang itu yang udah masa bodoh, yang yang mereka yang beruntung tidak terpapar virus itu jadi ngerasa kayak ya sudahlah, akhirnya melalaikan gitu ya, bahkan menyepelekan penyebarannya gitu. Boleh Dok dikasih himbauan sedikit untuk warga Samarinda khususnya, apa yang harus kita lakukan gitu? Sebenarnya kalau saya bilang mereka sayang nggak sama keluarganya sendiri. Betul. Keluarga di rumah. Betul. Jadi kalau mau pakai masker, tolong jangan mikirkan aku malas pakai masker, panas, sesak dan sebagainya. Tapi pikirkan di rumah ada keluarga, mungkin di rumah ada orang tua kita yang sudah lansia, yang mungkin kekebalannya beda.
Mungkin di rumah ada anak-anak kita yang masih kecil yang mungkin daya tahan juga beda. Jadi tetap kalau kita mau pakai masker kemana-mana, tujuannya bukan untuk kita sebenarnya, untuk melindungi keluarga kita yang kita sayangi di rumah. Nah, itu deh. Tapi memang segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Iya, pakai masker dulu baru mengingatkan yang lain, maskermu mana gitu ya, Dok? Ya, benar. Dan ini untuk karena dokter juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran mengajar, jadi untuk lebih dikerucutkan lagi untuk Unmul, Dok. Himbauan kepada mahasiswa yang saat ini sudah melakukan perkuliahan hybrid ya, luring daring sudah mulai dilaksanakan. Jadi kiat-kiat untuk selalu bisa sehat dan semoga di Unmul penyebarannya tidak sampai menyebar begitu, Dok. Jadi apa itu, Dok, kiat dari dokter kepada dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik lainnya gitu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa dalam 1 pekan terakhir di Unmul sudah mulai pembelajaran tatap muka. Betul. Nanti pun kalaupun ada perubahan, apakah PTM kita akan berlangsung atau jadi hybrid atau bagaimana, tergantung dari keputusan yang lebih tinggi. Dalam hal kita adalah dari kementerian. Mungkin juga melihat situasi COVID di Samarinda yang sekarang adalah PPKM level 2. Kalau memang mungkin naik atau turun akan kita sesuaikan juga kondisinya. Tapi balik lagi dengan semua sivitas akademika di Unmul, kuncinya cuma tadi kok, 3M dan juga vaksinasi. Kembali lagi ke situ. Memakai masker. Memakai maskernya juga yang benar. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu beberapa cerita dari dosen-dosen lain. Itu mahasiswa habis selesai kuliah di kampus berkerumun gitu. Pada gitu, karena kantin sudah mulai ada beberapa yang buka, Dok. Terus taman-taman yang gazebo-gazebo biasa tempat mahasiswa ngumpul pun juga sudah mulai terisi. Jalanan udah mulai rame kembali gitu. Jadi artinya kita belum benar-benar bebas dari virus ini gitu, Dok ya. Baik, Ibu, COVID di Samarinda PPKM udah level 2 dan menurut Ibu kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi level 2 ini gitu? Jadi memang dari instruksi Menteri Dalam Negeri itu Samarinda baru masuk ke PPKM level 2 itu sekitar di 1 Februari 2022. Jadi saya lihat keputusannya dikeluarkan oleh Mendagri di 31 Januari. Jadi hampir sebagian besar kabupaten kota di Kalimantan Timur masuk di PPKM level 2. Nah, dan memang begitu kita masuk di bulan Februari itu kasusnya meningkat. Untuk Kalimantan Timur terus terang yang paling meningkat banyak kasusnya adalah Balikpapan. Itu masih nomor 1 sampai sekarang. Samarinda nomor 2, yang lain menyusul yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan juga Bontang. Berarti hampir keseluruhan wilayah sudah terutama yang kabupaten kota yang memang jumlah penduduknya agak banyak. Seperti yang kelima tempat ini. Jadi kita sudah masuk di PPKM level 2. Nah, untuk PPKM level 2 tentu ada beberapa aturan pembatasan. Misalnya PTM itu sebenarnya harus 50%, WFO juga demikian, ada batasan-batasan tertentu. Itu ada detail dirinci dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Tinggal menerapkannya bagaimana. Jadi memang kita sudah masuk di PPKM level 2, cuma kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa akan seperti di Jawa dan Bali. Kita tahu seperti di Jakarta, Bali, dan beberapa kabupaten kota di Jawa, itu sudah mulai masuk ke PPKM level 3. Nah, karena jumlah kasusnya sangat banyak. Nah, itu dia Samarinda kalau nggak berhati-hati juga, jumlah kasus banyak dan sebagainya, kita bisa jadi seperti yang di Jawa dan Bali, masuk di PPKM level 3. Semoga tidak terjadi ya, Bu ya. Semoga semuanya sadar pentingnya memakai masker, cuci tangan dan vaksin tadi. Baik. Dan ini Ibu, kalau semisal ada yang merasakan keluhan, mungkin teman-teman di rumah ini yang nonton podcast ini juga akhirnya, oh iya ini aku flu, ini udah berapa hari disertai dengan batuk. Bagaimana Bu cara untuk memeriksa Omikron ini? Gitu? Jadi Omikron itu memeriksanya tidak mudah sebenarnya. Omikron adalah sebuah mutasi di bagian tertentu. Itu memeriksanya namanya sequencing. Selama ini kami mengirimkan sampel itu ke Jakarta untuk di lab terstandarnya punya Kementerian Kesehatan, baru bisa ditentukan ini Omikron apa tidak.
Ada lagi cara untuk memeriksa Omikron, yaitu pakai PCR dengan primer tertentu yang mendeteksi ada tidaknya mutasi di bagian tertentu. Tapi PCR ini tidak banyak dilakukan. Kalau di sini belum ada, kalau saya pikir ada 1-2 tapi belum terlalu. Nah, tapi balik lagi yang penting adalah kalau kita konfirmasi positif COVID-19, jangan dipikir itu Omikron apa enggak. Iya. Karena bisa jadi apapun gitu. Bisa Omikron, bisa jadi Delta, bisa jadi mungkin varian yang pertama yang masuk kita nggak pernah tahu. Tapi tetap juga sama, Omikron tuh ya Delta. Omikron tuh ya COVID-19. Benar. Tentu ada banyak hal yang kita perhatikan. Pengobatannya pun sama dengan sekian, isolasi mandirinya pun sama. Jadi kalau terkena diagnosis Omikron atau COVID-19 itu tetap jalankan sebagaimana yang sudah kita jalankan selama 2 tahun terakhir ini. Isolasi mandiri, ada obat-obatan yang diminum dan sebagainya. Berjemur tetap utama ya Bu ya, berjemur berarti sama sebenarnya. Walaupun dinyatakan bahwa Omikron ini tidak seberbahaya, kan mungkin nggak tahu itu memang benar tidak seberbahaya COVID atau cuman untuk menenangkan aja, menenangkan yang kena Omikron gitu Bu. Penelitiannya memang begini, selain dari penelitian, ternyata virusnya kalau Delta dulu, dia tuh lebih lengket kalau dalam bahasa awamnya kepada reseptor yang ada di paru-paru. Dia langsung turun ke bawah. Kalau sudah dia menyerang ke paru-paru, tentu ada keluhan sesak nafas dan sebagainya. Makanya pada saat serangan Delta tahun lalu, itu pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit udah kondisinya menggeh-menggeh semua, sesak nafas. Sudah sesak nafas. Saturasi sudah jelek sekali, susah untuk ketolong dan sebagainya. Nah, mungkin di sisi lain walaupun itu sepertinya menyeramkan, tapi bagi sisi si COVID sendiri itu malah menghambat penularan lebih jauh gitu loh. Sehingga akibatnya pasien akan lebih cepat meninggal dunia, virusnya keburu tidak ke tempat yang lain, tidak berkembang biak dan sebagainya. Itu sebabnya ada mutasi sehingga mereka akan lebih survive dan bertahan. Jadi virus itu seperti manusia juga. Kita juga ingin bertahan hidup sebenarnya. Jadi saling siapa kuat dia yang bertahan gitu ya Bu ya. Jadi hanya sepertinya virus COVID bermutasi dan mutasinya mencarikan posisi-posisi di mana virus ini lebih gampang bertahan. Sekarang virus COVID yang varian Omikron itu dia ditengarai bertengger di reseptor yang ada di saluran pernapasan bagian atas, tenggorokan. Jadi batuk, pilek, demam. Dengan demikian kalau mereka tidak sampai turun ke bawah, hostnya atau manusianya, pasiennya tetap akan hidup, masih tetap sehat saja, tapi bisa kemana-mana, nularin kemana-mana. Nah, akhirnya tujuan hidupnya si COVID tercapai. Saya bisa menyebarkan banyak orang dan sebagainya dengan hostnya pasti tetap hidup dan sebagainya. Nah, karena dia melengketnya pada sistem reseptor yang ada di saluran pernapasan bagian atas, makanya gejala ringan tadi, ke arah batuk, pilek dan demam. Itu sudah dikonfirmasi tidak hanya penelitian di satu negara, tapi di banyak negara. Dan dari WHO juga sudah konfirmasi demikian bahwa memang gejalanya cenderung ringan. Karena sistem virusnya lebih melengket di sistem saluran pernapasan atas, tidak turun ke bawah ke paru-paru. Dan itu juga kelihatan dari angka yang ada sekarang, jumlah kasus COVID itu jumlah kasusnya naik, tapi jumlah kematiannya juga tidak naik. Dia lebih kecil juga bandingkan dengan Delta yang dulu. Itu jumlah kasusnya banyak sekali, jumlah kematiannya juga tinggi ya Bu ya. Untuk yang sekarang masih bisa terkendali lah istilah. Baik, ini untuk bocoran obat Bu. Jadi mungkin ada beberapa obat yang bisa direferensikan untuk teman-teman yang saat ini mungkin ada gejala-gejala mengarah ke sana. Jadi obat-obat yang gampang didapat ke apotek juga udah ada gitu ya Bu ya. Mungkin ada Bu. Ibu Sanduri boleh kasih bocoran sedikit. Jadi siap dicatat gitu. Stok di rumah. Jadi untuk pasien-pasien yang konfirmasi positif 19, apakah itu varian Omikron apa tidak, itu kalau mereka gejala ringan atau orang tanpa gejala, itu hanya pengobatannya standar kita pakai paracetamol dan juga vitamin. Vitaminnya yang ada vitamin B kompleksnya, vitamin C dan juga ada zinc yaitu seng. Tapi kalau bingung belilah aja multivitamin yang paling lengkap yang ada di apotek, insya Allah sudah bisa madain. Jadi pengobatan sebenarnya hanya vitamin dan juga paracetamol. Stok di rumah gitu ya. Jadi Mula Warman Muda ini obatnya gampang ada di apotek mana aja ya Bu ya. Stok minimal
paracetamol dan vitamin yang mengandung zinc. Ya, benar Bu? Vitamin zinc, ada vitamin C, vitamin D dan juga zinc. Oke. Dan ini untuk obatnya Bu. Dan bagaimana cara, ada tips khusus kiat untuk berbagi bagaimana seandainya orang terdekat atau di lingkungan kita ada yang terpapar virus itu, bagaimana seharusnya sikap kita, entah berbentuk semangat atau apa, bagaimana supaya yang terpapar ini nggak ngerasa kayak dikucilin gitu. Betul, ya Bu ya, kadang-kadang kan malah dijauhin gitu, udah sakit dimusuhin pula gitu. Seperti apa itu Bu? Silahkan. Saya ngalamin juga dulu waktu di KKN tahun 2021, kami juga nanganin 2.500 mahasiswa dengan ada sekitar 50-60 yang positif COVID-19. Saat mereka didiagnosis positif, itu mereka macam-macam penerimaannya. Ada yang mungkin langsung nangis, ada yang cuek aja, ada yang takut nggak karuan gitu. Ini juga terjadi sekarang. Saya juga megang jadi dokter satgas di beberapa fakultas. Contoh dari Fahutan kemarin bercerita, itu ada yang konfirmasi positif langsung takut, langsung bingung, ini kenapa dan sebagainya. Prinsipnya balik lagi, kalau memang terkonfirmasi positif COVID-19, tolong untuk tetap tenang dan positive thinking. Walaupun kita memang masih muda ya kalau mahasiswa ya, insya Allah daya tahan tubuh kita akan mampu menghadapinya. Apalagi saya tahu cakupan vaksinasi mahasiswa di Unmu itu sudah bagus-bagus semua. Bahkan sudah lengkap, sebagian udah booster bahkan. Nah, jadi cukup bertenang dulu, positive thinking, terus jalani isolasi mandirinya. Memang akan ada keluhan, keluhannya bisa jadi ringan, cuma meler-meler aja, cuma demam. Mungkin ada yang agak berat, batuknya sampai benar-benar bikin sakit tenggorokan, sampai nggak mau makan. Karena nggak mau makan jadinya mual muntah, gara-gara bukan karena flu-nya, tapi karena perutnya kosong, nggak diisi makan. Nah, terus juga lagi dipikir gitu sakitnya, aku mikir kenapa. Kadang-kadang suka gitu Bu, suka lebay, jadi kayak orang yang paling menderita sendiri gitu. Tambah nggak mau makan. Tambah nggak mau makan, benar. Tolong makannya segala apapun deh. Nggak ada pantangan ya Bu ya untuk makanan. Kalian mau beli semua yang ada, saya nggak boleh sebut merek gitu. Silakan pesan aja apapun gitu. Yang penting standar lah, jangan minum es dan sebagainya, itu jalankan. Air putih mungkin harus lebih dibanyakin, benar Bu? Ya betul sekali. Jadi kalau ada yang konfirmasi positif, jalani aja isolasi mandiri. Terus yang terpenting kalau Anda positif itu jangan diem-diem sendiri aja, ngomonglah. Kalau Anda di kos-kosan, ngomong sama temannya, ngomong sama dosen Anda, dosen wali Anda, sama prodi Anda bahwa saya konfirmasi positif. Nanti akan ikut dipantau, syukur-syukur mungkin diantari makanan dan sebagainya. Karena gimana pun juga menjalani isolasi mandiri di tempat kos-kosan sendiri itu tidak mudah. Jadi mesti teman-teman masih support. Supportnya kan bisa juga mengirimkan makanan, dan makanannya kan kita gantung aja di pintu kan boleh, nasi kotak, nasi bungkus dan sebagainya. Memberikan vitamin, diberikan apa. Nah, justru momen COVID-19 ini adalah momen untuk kita saling berbagi. Memperhatikan. Teman-teman kita yang awalnya nggak diperhatiin, cuek banget gitu. Dia kena begitu COVID. sakit ya. Ayo kita kasih perhatian. Satu angkatan ini kita sumbangan. Jadi ada hikmahnya tetap ya Bu ya. Hikmah. Jadi mendekatkan yang jauh, walaupun nggak bisa masuk ke rumah tetap bisa gitu, naruh bingkisan apa di depan pintu gitu. Ya Bu ya. Baik. Udah panjang banget ini Bu sebenarnya, udah yang saya mewakili Mula Warman Muda di rumah menanyakan sampai ke bagaimana cara yang terakhir Ibu jelaskan menyikapi apabila ada yang terpapar gitu. Dan udah Ibu jelaskan, dan saya rasa teman-teman Mula Warman Muda di rumah udah tahu harus berbuat apa. Obat-obatnya pun tadi udah dapat bocoran dari Dokter Swan. Jadi kalian jangan lupa paracetamol dan vitamin minimal ada di rumah. Benar ya Bu ya? Dan sebelum saya akhiri Ibu, boleh Ibu sedikit kasih pesan untuk Mula Warman Muda di rumah. Apa aja boleh, terkait COVID boleh, terkait perkuliahan apa aja boleh, silahkan Ibu. Untuk para Mula Warman Muda yang sekarang mulai berkuliah kembali, pesannya balik lagi yang tadi. Tolong 3M-nya jangan kendor. Jadi pakai masker juga nggak boleh kendor. Masker sekarang bagus-bagus loh, warna-warni nih kayak saya pakai. Yuli pakai. Jangan pakai masker yang biasa-biasa aja, yang tipis. Kita banyak masker yang keren-keren. Kemudian jangan lupa menjaga jarak. Saya tahu udah ketemu teman udah wah gitu, udah salam tangan, pelukan dan sebagainya. Jangan dulu, kita jaga jarak dulu deh gitu.
Dan tak lupa mencuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan, ada banyak hand sanitizer yang bagus-bagus yang bisa kita beli, kita gantung di tas yang keren-keren gitu. Jadi tetap keren sebenarnya. Maskernya juga keren, bawa hand sanitizer keren, jaga jarak pun juga keren kalau di foto dan sebagainya. Iya. Dan tak lupa juga vaksin, kita ingatkan kalau mereka ada yang mungkin belum vaksin lengkap. Sampai sekarang pemerintah Kota Samarinda juga mengadakan beberapa sentra vaksinasi di berbagai tempat, itu bisa dijalani vaksinasinya. Dan yang terakhir, kalau mendengar ada teman kalian yang kena atau Anda sendiri kena COVID-19, tolong jangan langsung panik. Hubungi dengan dosen Anda, kemudian prodi Anda, dan juga teman-teman Anda. Kasih tahu bahwa saya ini kena COVID-19. Insya Allah kita sudah 2 tahun mengalami COVID-19 ya. Dukungan kita pada Anda kalau kena COVID itu juga sangat besar. Beda mungkin kalau dulu dicuekin dan sebagainya kan. Kalau sekarang kita pasti akan dukung. Nah, jadi jangan kaku, jangan khawatir kalau kena COVID-19, jalani isolasi mandirinya, nanti kita akan support, kemudian jalani juga pengobatan dan sebagainya, dan tetap tenang. Karena kalau positive thinking, imun kita juga bagus, penyembuhan juga akan lebih cepat. Gitu dari Baik. saya. Panjang lebar. dan semoga terpuaskan dengan semua jawabannya. Baik, Ibu, saya ngucapin banyak terima kasih atas waktunya. Dr. Swan sudah berkenan meluangkan waktu. Padahal tadi lagi ada acara sunat masal, Ibu, benar ya? Iya, belum habis selesai nih. betul, belum selesai udah main dipanggil aja ke sini, Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu, dan buat kalian di rumah semua. Demikian acara podcast kita pada edisi kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.